terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari Edi Tamsil buron koruptor selama 25 tahun. Edi Tamsil mulai usahanya masalah perakitan beca. Seiring perjalanannya berkembang ke perusahaan motor Kawasaki dan meningkat lagi terus perusahaannya. Untuk memperluas usahanya melakukan peminjaman uang dari Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO tanpa agunan yang cukup besar jumlahnya. Tetapi hutangnya tidak bisa dilunasi, lalu melarikan diri ke Cina. Peminjaman uang dari Bank BAPINDO sebagai bank negara yang modal usahanya dari negara sebagai uang rakyat Indonesia. Akibat uang pinjamannya dari Bank BAPINDO tidak dibayar berakibat merugikan keuangan negara sebagai uang rakyat yang masuk perbuatan korupsi yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Tetapi mengenai berat dan ringannya hukumannya tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan meringankannya, maka hakim dapat menjatuhkan hukumannya selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Akibat tersangkut pinjaman kredit dari Bank BAPINDO yang cukup besar tanpa agunan, selama pinjaman uang yang cukup besar tersebut tidak bisa dibayarnya. Akhirnya Edi Tamsil melarikan diri ke Cina sampai sekarang. Sehingga menjadi buron Bank BAPINDO sudah mencapai 25 tahun. Edi Tamsil sudah buron selama 25 tahun. Edi Tamsil sudah tidak bisa dituntut lagi dan hutangnya ke Bank BAPINDO tidak perlu dibayar lagi, dianggap sudah lunas. Perbuatan Edi Tamsil ini sudah masuk perbuatan yang sudah lewat batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Semua perkara pidana mulai terendah sampai yang tertinggi ada batas waktu penuntutannya yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 sampai 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu ayat 1, perbuatan percetakan atau ancaman hukumannya selama 3 bulan, batas waktu penuntutannya selama 1 tahun. Lewat batas 1 tahun tidak bisa dituntut lagi. Ayat 2, ancaman hukuman di bawah 3 tahun, batas waktu penuntutannya selama 6 tahun. Lewat batas waktu 6 tahun sudah tidak bisa dituntut lagi. Ayat 3, ancaman hukuman di atas 3 tahun, batas waktu penuntutan selama 12 tahun. Lewat dari batas 12 tahun sudah tidak bisa dituntut lagi. Ayat 4, ancaman hukuman mati dan ancaman hukuman seumur hidup, batas waktu penahanan, batas waktu penuntutan selama 18 tahun. Lewat batas 18 tahun sudah tidak bisa dituntut lagi. Perbuatan korupsi yang menimbulkan kerugian negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengingat perbuatan Edi Tamsil melakukan perbuatan korupsi, ancaman hukumannya berupa hukuman mati dan seumur hidup. Dengan demikian, batas waktu penuntutan Edi Tamsil selama 18 tahun, sedangkan Edi Tamsil sudah buron selama 25 tahun. Dengan demikian, Edi Tamsil sudah tidak bisa dituntut lagi, malah sudah lewat atau kelebihan selama 7 tahun. Edi Tamsil sudah bisa kembali ke Indonesia untuk melakukan usahanya lagi.
bila sampai salah satu aparat penegak hukum baik polisi atau jaksa penuntut umum atau Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penangkapan kepada Edi Tamsil dapat menuntut balik aparat penegak hukumnya dengan tuduhan melanggar pasal 78 ayat 4 KUHP, mengingat negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau yang tertinggi dari semua lembaga negara, termasuk hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Edi Tamsil sudah lewat batas waktu penuntutannya yang berakibat negara mengalami kerugian yang tidak bisa dikembalikan Edi Tamsil ke negara. Berarti negara harus menghapus utang Edi Tamsil yang jumlahnya banyak tersebut dari kas negara. Karena kesalahan tersebut ada di tangan pihak Bank Bapindo. Tidak diminta aparat penegak hukum mencarinya sampai dapat sebelum lewat batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Berdasarkan hal tersebut, Edi Tamsil tidak perlu dicari lagi dari mulai 7 tahun yang lalu sampai seterusnya, karena kalaupun tertangkap tidak bisa lagi diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena untuk mencari Edi Tamsil sampai ke Cina, biayanya cukup besar biayanya. Bila dicari terus sampai ke Cina, sama saja menghambur-hamburkan uang negara. Untuk itu, seharusnya Bank Bapindo tersebut seharusnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum memberikan pinjaman uang yang cukup besar kepada Edi Tamsil tanpa agunan kepada Bank Bapindo, hanya modal asal percaya saja satu sama lain. Dengan demikian Bank Bapindo sebagai milik negara turut bertanggung jawab atau masuk melakukan perbuatan korupsi yang merugikan uang negara. Tetapi mengingat batas waktu penuntutannya sudah lewat 18 tahun, maka Bank Bapindo juga tidak bisa dituntut lagi. Perlu dicurigai pihak Bank Bapindo memberikan pinjaman cukup besar kepada Edi Tamsil tanpa agunan. Diduga ada kerjasama pihak Bank Bapindo dengan Edi Tamsil mengambil uang negara merupakan perbuatan korupsi dilakukan dengan cara bagi dua hasilnya. Misalnya semua pinjaman Edi Tamsil dulu sebesar 10 miliar dan yang diserahkan uangnya kepada Edi Tamsil hanya sebesar 5 miliar, sedangkan selebihnya sebesar 5 miliar diambil pihak bank. Tetapi walaupun ketahuan sudah tidak bisa ditindak sesuai hukum yang berlaku, karena batas waktu penuntutannya selama 18 tahun sudah lewat. Masalah Edi Tamsil tersebut cukuplah sebagai pengalaman kepada pihak bank dan aparat penegak hukum. Jangan sampai terjadi hal yang sama di kemudian hari. Harapan saya Edi Tamsil jangan ditangkap demikian Bank Bapindo, karena sudah lewat batas waktu penuntutannya. Cukup sebagai pengalaman bagi pihak bank maupun aparat penegak hukum yang menanganinya agar tidak terjadi lagi masalah yang sama di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.